Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, usai menjadi bacawa pres Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku telah memberikan penjelasan soal statusnya sebagai kader PDIP dan isi pertemuan dengan Puan Maharani. Ketika ditanya wartawan terkait isi pertemuannya dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Gibran hanya memberi isyarat anggukan dan menyebut semuanya lancar. Pernyataan ini dikeluarkan Gibran selesai jalani tes kesehatan di RSPAD sebagai syarat mengikuti pemilu 2024 sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Udah saya jawab itu. Jawabannya apa sih? Pertemuan sama Mbak Puan, Mas, terkait pamitan dari PDIP itu. Bang, udah saya jawab. Iya, jawabannya apa, Mas? Ya, posisi sebagai bacawa pres Prabowo sudah jelas, yang masih abu-abu adalah statusnya Gibran sebagai kader PDIP. Bagaimana koalisi pendukung pasangan Prabowo Gibran melihat hal ini? Kita akan bergabung dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Selamat malam, Bang Fahri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nitya lagi nih, Bang Fahri. Anda kan sempat bilang ya, Pak Fahri sempat bilang kalau Gibran ini masih di PDIP. Ini konfirmasi langsung dari PDIP atau dari Gibrannya atau bagaimana nih Bang? Jadi saya kira jalan yang ditempuh oleh Mas Gibran ini adalah jalan yang saya kira dipenuhi oleh gagasan yang reconcile ya. Jadi dia masih percaya bahwa dia adalah kader PDIP dan karena itu dia berbicara dengan pimpinannya dan menyampaikan bahwa dia akan memasuki kompetisi ini bersama Pak Prabowo Subianto. Dan saya kira itu adalah sikap yang positif ya. Menurut saya ada anak muda yang memiliki keberanian untuk menyampaikan kepada pimpinannya bahwa ini ada realitas bahwa dia akan maju sebagai wakil dari calon presiden Pak Prabowo Subianto. Dan saya kira ini juga pernah dilakukan juga oleh banyak politisi senior di negara kita, termasuk waktu dulu Pak JK akan maju sebagai wakil Pak SBY dari Partai Golkar, sementara Partai Golkar mencalonkan Pak Wiranto pada waktu itu. Jadi saya kira ini satu jalan yang biasa, tetapi karena diambil oleh anak muda yang saya kira memiliki kadar kedewasaan dan kematangan yang cukup baik ya, kalau kita lihat begitu. Ini pembicaraan bahwa Bang Fahri merasa bahwa Mas Gibran ini masih memilih untuk percaya dia ada di PDIP. Ini pembicaraan kapan terakhir dengan Gibran? Sebelum KKPU atau baru-baru ini? Karena beliau tidak mengundurkan diri, ya. Jadi beliau tidak mengundurkan diri sebagai kader partai. Ya, dia tetap adalah sebagai kader partai. Dan lalu karena ada realitas ya yang cukup besar dan penting, panggilan untuk berbakti ya, kepada nusa dan bangsa melalui pencalonan bersama seorang politisi calon presiden Pak Prabowo, maka dia sampaikan itu dan itulah yang kemudian menjadi keputusan yang beliau buat, bukan mengundurkan diri, tapi memberitahukan bahwa ada konstelasi semacam itu dan beliau memutuskan untuk menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Kalau dari gaya-gayanya Bang Fahri menjelaskan ini nampaknya paling tidak Gelora tidak masalah ya kalau cawapres yang diusung ini bukan dari partai koalisi. Ya itu kan saya sudah sering mengatakan berkali-kali, kitalah yang mendesain satu sistem politik yang tidak memungkinkan calon punya partai punya ide sendiri dan punya calon sendiri. Kita yang mendesain partai politik menjadi pengumpul-pengumpul tiket yang kemudian diserahkan kepada orang lain yang tidak berasal dari partai politik. Di calon Pak Ganjar itu ada Pak Mahfud yang bukan orang politik, di calon Pak Muhaimin ada Pak Anies yang bukan orang politik. Nah sebenarnya menjadi sesuatu yang biasa karena kita yang menciptakan sistem semacam itu. Berbeda kalau dari awal partai politik menggunakan haknya
untuk bagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar bahwa calon presiden dan wakil presiden itu atau peserta pemilihan umum itu adalah partai politik, dan seharusnya calon itu betul-betul didesain oleh partai politik. Siapapun yang mau diajukan oleh partai politik. Tapi faktanya tidak bisa, karena partai politik juga menciptakan threshold yang tidak memungkinkan satu partai mencalonkan satu pasang. Kalau threshold tidak ada, maka pastilah satu partai akan mencalonkan satu pasang. Sehingga kendaraan politik itu akan tambah banyak, jumlah orang yang bisa maju tambah banyak, dan partai politik tidak perlu saling tunggu seperti sekarang. Saling tunggu akibatnya juga ya seolah-olah ada saling telikung sebelum terjadi pertarungan pilpres itu sendiri. Jadi ini adalah pemilihan wakil dan pemilihan pasangan ini adalah menyesuaikan diri dengan sistem yang kita buat sendiri di masa lalu. Itu sebabnya tadi dalam satu diskusi saya mengusulkan ke depan nih mulai kita sadari secara baik bahwa kita harus mengubah undang-undang partai politik untuk memperkuat agar calon-calon pemimpin betul-betul berkarir sebagai orang partai politik, biar dia pengusaha, biar dia artis punya nama besar, tapi kalau dia mau maju dalam jalur politik, dia harus menjadi kader partai politik. Di satu sisi itu sangat baik bagi menumbuhkan political identity atau identity politik kita ke depan. Tapi di sisi yang lain, partai politik harus mengerti batasnya bahwa pejabat publik yang sudah terpilih bukan lagi milik partai politik, tetapi itu sudah menjadi milik publik. Nah, penyempurnaan ini yang harus dilakukan pada undang-undang partai politik, sementara undang-undang berikutnya harus kita ubah adalah undang-undang pemilu, sehingga kita bisa mengatur tidak adanya threshold, sehingga baik presidensial threshold maupun parliamentary threshold, biar semua orang yang dipilih oleh rakyat dapat maju melalui partai politik, sehingga misalnya dalam konteks parlemen, berapapun kursi yang didapatkan oleh satu partai politik, dia berhak berada di Senayan. Sebab jangan-jangan partai tertentu yang menyeleksi caleg-caleg terbaik, biar dia di Senayan itu tidak mencukupi jumlah fraksi 24 orang, jangan-jangan mereka lebih fungsional daripada partai yang mengumpulkan ratusan orang tapi tidak fungsional. Ya, asalkan itu adalah pilihan rakyat. Nah, demikian juga Pilpres. Harusnya semua partai, semua pemimpin partai sebagai kader-kader utama partai punya hak untuk maju. Jadi bukan kayak sekarang kita ngumpulkan tiket, tiketnya cuma jadi 3, akhirnya orangnya kita cocok-cocokin. Bukan merupakan otoritas partai, tapi karena kita mau mengejar pemenuhan koalisi tiket gitulah. Inilah saya kira ini yang boleh buat kita terima. Yang terjadi pada Mas Gibran itu adalah akibat dari sistem yang kita buat sendiri. Jadi kita nggak boleh menyesal karena ini sistem yang kita buat sendiri, gitulah kira-kira. Jadi nggak boleh menyesal dong. Tapi kalau tadi Abang bilang ini ada seakan-akan jangan sampai ada kesan telikung menelikung di dalam internal KIM sendiri, nggak ada perasaan itu kan sampai sekarang. Sudah tidak ada yang merasa ditelikung dong dengan pilihan Mas Gibran? Tidak ada, karena pilpresnya belum berlangsung. Pertarungannya nanti kan harusnya pada saat pilpresnya kan. Kalau penentuan calon ini ya sebenarnya sesuatu yang longgar ya kan, berdasarkan kesepakatan para pemegang tiket partai-partai koalisi khususnya dan para pendukung secara umum. Cuma pemegang tiket atau ada arahan yang lain, Bang? Sorry saya potong. Cuma pemegang tiket atau ada arahan yang lain kira-kira? Ya pada dasarnya dan pada awalnya pemegang tiket lah yang punya kewenangan untuk menentukan. Tapi bahwa ada ketidaksempurnaan lain dalam politik kita yang sangat dipengaruhi oleh survei di luar sana, oleh aksi-aksi para kandidat yang penuh dengan popularitas tetapi belum tentu kompeten dan sebagainya. Akhirnya kita terpengaruh untuk menentukan sesuatu yang karirnya atau jalurnya bukan kaderisasi partai politik, tapi popularitas di ruang publik. Nah besok kita harus memperbaiki undang-undangnya supaya partai politik punya otoritas bahwa nominasi terlebih dahulu. Nomination first, dan setelah itu baru kita bicara tentang survei untuk popularity. Ini enggak, popularity terlebih dahulu,
akhirnya partai politik memetik di ruang publik untuk dinominasikan. Ini cara melakukan nominasi yang ganjil sebenarnya, tapi ya kita terima akibat dari sistem ini gitu. Terima akibat dari sistem ini. Terima kasih Bang Fahri sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Mudah-mudahan semua siap dengan akibat yang sudah diambil kesepakatannya tadi. Terima kasih Bang Fahri. Selamat malam. Malam.